kamu cinta juga sama aku. Aku nggak mau kita kayak gini terus, Mas. Nikah siri juga nggak apa-apa, nggak masalah kok, Mas. Ya udah, kalau kamu nggak mau nikahin aku bakal laporin ini semua ke Mbak Asri. Aku nggak terima ya kamu giniin aku seenaknya. Aku bakal apa kamu sama suami saya? Jadi kayak gini kelakuan kamu di luar rumah, Mas. Kalau aku jadi kan, aku malu. Maafin aku. Aku mungkin tak bisa. Baru kali ini aku salah. Tapi ini kamu udah ngianatin aku. Gimana image kamu sebagai penulis? Gimana buku kamu yang kedua yang mau disusun? Coba kamu pikirin. Apa-apaan ini, Mas? Siapa perempuan ini? Ketahuan kan jadinya? Nah, sekarang kamu pulang aja ya. Dari kamu perempuan ini ke rumah? Kamu jahat! Kamu jahat! Udah! Gimana kamu bisa udah? Kamu sengaja kirim aku ke Jogja? Mereka minta pacaran di rumah, iya? Kamu tega ya? Benci sama kamu! Sri, dengerin dulu. Ini udah kedua kalinya kamu ngelakuin ini sama aku. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku tuh gila. Selama kamu di Jogja, aku tuh kesepian. Aku mau kita pisah. Tunggu. Kamu tuh jangan lebay. Dikit-dikit minta pisah. Kalau kamu minta pisah artinya apa? Kamu itu menyerah. Kamu mau? Karir kamu itu ditertawakan sama penggemar kamu itu. Hah? Mau? Oke, kalau gitu, sekarang kamu bisa kerja di sini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tugas kamu, aku minta kamu matang-matangin data Arman. Terus kamu laporin ke aku. Apa bener dia pacaran sama perempuan lain lagi apa enggak? Mbak Astri tenang aja. Pokoknya aku bakal jaga rahasia ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di launching buku saya yang berjudul Rahasia Pernikahan Bahagia. Berdasarkan pernikahan saya yang sudah berjalan 8 tahun. Saya ingin membagi supaya kalian semua terinspirasi agar pernikahan kalian itu menjadi harmonis. Sayang. Ya. Kasih Pak ya. Mudah-mudahan buku ini laris dan dapat diterima oleh masyarakat. Oke. Ayo silakan Ya. para penggemar. Sudah bawa bukunya? Berikan tanda tangan. Silakan. Oh ya. Kamu tuh ya, Mas. Kamu ngapain sih kesini? Ngapain? Habisnya kamu tuh di chat, di telepon nggak diangkat. Iya, aku harus kelihatan baik kalau tuh suami baik. Suami yang baik terus pacar di mana-mana gitu. Pacar aku cuma satu, yaitu kamu. Alah, kamu tuh pencitraan banget sih, Mas. Sama Arman kemana? Kamu itu nggak malu apa? Istri kamu bisa nulis buku seperti ini. Udahlah, biarin aja. Namanya penulis itu buat ide-idenya dia. Kamu itu ya, hari ini tuh ganteng banget. Hah? Terima kasih ya udah beli buku saya. Iya kan, Mas? Asri, dia ini teman aku, teman sama aku. Dia tuh fans banget sama kamu. Katanya minta tanda tangan sama kamu. Ya ampun. Makasih loh udah beli buku aku. Sukses ya, Mbak, launchingnya. Terima kasih. Karena kebetulan kita udah bareng, foto bareng ya, Mbak. Biar aku aja yang foto ini. Iya. Ya. 1, 2, 3. Nah, oh ya, kita kayaknya harus selfie bertiga yuk. Udah, kalian aja nggak apa-apa. Oke. Yuk. Nah, kamu barengan nggak? Oh, nggak usah, Mbak. Aku bawa kendaraan. Ya udah kalau gitu kamu pamit dulu ya. Ya. Sampai ketemu ya. Ya. Sayang, kok mau main game sih? Waduh. Kok pulangnya malam banget sih? Aku lapar nih. Kalau gitu, mama masakin ya. Nggak usah. Kamu mendingan mandi aja biar aku yang masak. Oke, Papa akan bikin challenge. Kalau PR kamu benar, kamu akan mendapatkan stick 2. Gimana? Beneran, Pak? Bener dong. Sekarang PR-nya mana? Mama mau lihat. Oke, Ma. Nih,
Mas, ini siapa? Kok ngecat kamu pakai sayang-sayang segala? Salah orang kali. Masa sih? Aku ini kan pengusaha, karir aku lagi bagus. Ya banyak orang yang iri sama aku. Dan kamu baru launching buku kamu, bukunya bestseller. Jadi banyak orang yang iri sama kamu. Lagi pula orang yang ngerjain itu pasti memfitnah keluarga kita. Bener juga sih. Alasan kamu masuk akal. Tapi kamu harus janji sama aku ya. Kamu harus setia dan jaga rumah tangga kita. Dan kamu kan tahu, aku kalau pulang kantor selalu pulang ke sini. Aku mandi dulu ya. Halo Mas, Kamu ngapain ngechat di WA aku? Hah? kan aku cuma kangen sama kamu sayang. Nanti istri aku tahu gimana? Aku ini lagi di rumah ya. Kamu sabar dong, kita pasti akan ketemu. Dan besok kan tiap hari akan ketemu juga. Ya kan? Kamu sabar ya? Ya udah sih ya. Enak? Papa mah is the best kalau buat stick buat aku. Kamu jangan lupa ya, besok pagi kamu bangunnya lebih awal bisa sekolah. Oke? Oke, Pak. Udah sayang. Aku tuh bangga banget deh Mas. Mungkin itu sebabnya kenapa aku nulis buku tentang keharmonisan keluarga. Kamu itu adalah inspirasi aku. Makasih sayang. Ini kan buku akhir. Kok dibuang? Kenapa ditusuk-tusukin kayak gini sih? Ya ampun, ini orang tuh jahat banget ya. Kok ada seorang yang gak ngehargain karya aku kayak gini? Kamu dimin aja ya. Ini pasti orang sirik sama kamu. Ada pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Hai, Mas Arman, Mbak Astri. Astri. Ini sekretaris aku. Kamu yang waktu datang ke launching buku aku itu ya kan? Ya namanya Marsha. Dia ini temannya sama aku. Dia baru ditinggalin sama suaminya. Dia butuh kerjaan. Makanya aku menjadikan dia untuk sekretaris baru aku. Iya bagus dong. Karena lebih enak kan kerja sama orang yang kita bisa percaya sama kita kenal. Oh iya Mbak Astri, aku suka banget loh isi bukunya Mbak Astri. Itu benar-benar menginspiratif banget. Coba aja dari dulu aku baca bukunya Mbak Astri, mungkin aku nggak jadi pisah sama mantan suami aku. Makasih loh atas pujiannya. Tapi tadi aku nemuin buku aku ada di tong sampah. Aku nggak ngerti deh kok ada ya orang yang tega banget sampai nulisin di tiap lembarnya kalau pencitraan lah, omong kosong. Udah nggak usah dipikirin Mbak Astri, mungkin orang itu cuma sirik aja sama Mbak Astri dengan kehidupan Mbak Astri yang sempurna, ya kan? Saya mau ke toilet dulu ya. Sayang, aku mau ke toilet bentar ya. Oke. Waduh. Ada apa ini? Jangan-jangan. Waduh, gawat. Jangan-jangan dia tahu hubungan aku sama suaminya lagi. Kamu kan sekarang udah jadi sekretaris suami aku. Aku boleh nggak minta tolong sama kamu untuk mata-matain suami aku? Aku curiga kalau suami aku tuh punya perempuan lain. Soalnya kemarin tuh aku nemuin chat. Mbak Astri tenang aja. Kalau misalkan nanti Mas Arman macam-macam aku akan laporkan ke Mbak Astri. Kita tuh sama-sama perempuan Mbak, jadi aku tahu banget perasaannya. Aku nggak rela aja kalau ada perempuan lain dia nanti sama suaminya. Seperti aku dulu. Aku tunggu kamu di meja ya. Kamu minta tolong sama orang yang salah Mbak. Kita jalan-jalan dulu yuk. Aku tuh harus pulang tepat waktu. Biar kelihatan kalau aku menjadi suami yang baik dan ayah yang baik.
Harus banget gitu ya. Makanya aku tuh harus makan malam di rumah. Oke? Aduh. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa, aku cuma mau ngambilin jas buat kamu. Makasih ya. Ya udah Mas, kalau kamu nggak bisa hari ini, lain waktu juga nggak apa-apa. Mas, aku boleh nggak peluk kamu? Sebentar aja. Bye. Semoga aja Mbak Asri lihat noda lipstik yang ada di kemeja Mas Al. Hai suamiku. Putih-putih ya? Aku punya sesuatu buat kamu. Bagus banget, tapi kan aku lagi nggak ulang tahun sayang. Ya masa aku ngasihnya harus ulang tahun? Jadi, tadi aku ketemu klien aku, terus aku deal sama mereka. Aku dapat project sama mereka. Sekarang aku pengen nyenengin istri aku. Kasih ya sayang. Kamu lanjutin lagi nulisnya ya? Sayang. Kamu tuh kenapa sih pakai baju tuh warna putih terus? Aku itu tidak pinter cari warna. Nanti dikira kamu nggak punya baju warna lain lagi. Untuk pilihin ya? Aku belum buat kamu ya. Lanjutin lagi, Ki. Bau parfum Marsha nempel di baju aku. Gawat nih, kalau Asri curiga. Ganti baju dulu. Kalau mau nakal tuh, harus nakal yang pintar dan strategi. Mas, kamu kapan sih nikahin aku? Kamu kan tahu kalau aku tuh cuma mau pacaran. Udah deh, jangan mulai. Mas, kamu ini gimana sih? Hah? Siang. Katanya kamu cinta juga sama aku. Aku nggak mau kita kayak gini terus, Mas. Nikah siri juga nggak apa-apa, nggak masalah kok, Mas. Aku nggak bisa nikahin kamu. Ya udah kalau kamu nggak mau nikahin aku bakalan laporin ini semua ke Mbak Asri. Silakan kamu laporin ke Asri. Selama ini kita pacaran, aku kasih uang kamu gunakan uang cash, tidak uang transferan. Foto kita berdua nggak ada kan? Daripada kamu capek ya berpikir untuk mencari akal menghancurkan rumah tangga aku sama Asri, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku pecat kamu. Aku nggak terima ya kamu giniin aku seenaknya. Aku bakal Kalau apa kamu sama suami saya? Jadi kayak gini kelakuan kamu di luar rumah, Mas. Di rumah seolah kamu itu suami yang sempurna, yang setia dan romantis. Kalau aku jadi kamu, aku malu. Jangan berharap aku senang nikahin kamu ya. Aku mau kita pisah. Aku ini digoda, As. Beneran, aku digoda sama dia. Maafin aku, As. Aku tahu aku salah. Aku nggak peduli, Mas. Aku nggak peduli siapa yang menggoda duluan. Tapi intinya kamu udah ngehianatin aku. Kamu udah nyakitin hati aku. Kamu nggak bisa setia sama aku. Ya, dengerin aku dulu. Aku tuh hilaf. Aku ini manusia lemah. Manusia biasa. Tolong maafin aku, As. Jadi gimana kalau kita pisah? Gimana image kamu sebagai penulis perkawinan bahagia? Gimana statusnya Farel? Jadi status broken home. Gimana buku kamu yang kedua yang mau disusun? Coba kamu pikirin. Aku maafin kamu. Tapi apa kamu bisa janji kalau kamu akan bisa setia sama aku? Aku akan buktiin ke kamu. Kalau aku dikasih kesempatan sama kamu. Aku nggak tahu apa aku masih bisa percaya lagi sama kamu setelah apa yang kamu lakuin sekarang sama aku nggak tahu. Oke. Supaya kamu percaya. Kamu baca. Yang bertanda tangan di bawah ini, Arman Rahadian sebagai suami berjanji tidak akan pernah melakukan poligami. Aku pegang janji kamu, Mas. Kalau kamu melanggar ini semua, aku minta pisah. Sorry. Saya Nina dari PT Selakas.
Oke, aku Arman. Wow, cantik banget nih klien. Bye. Ya Pak. Untuk meeting sama PT Selaras, biar saya aja yang langsung handle. Baik Pak. Oke. Sayang, Kamu kok nggak nulis? Kenapa? aku kayak nggak fokus gitu ya. Mungkin kamu tuh lagi jenuh. Butuh suasana yang baru mungkin. Bisa jadi sih. Aku ada ide. Gimana kalau kamu itu pergi ke Jogja, menyepi seminggu di sana, kali aja kamu dapat ide-ide untuk buku kamu yang kedua itu. Siapa tahu ide itu bisa langsung mengalir. Mau aja sih. Tapi Farel gimana? Itu siapa yang jagain dia? Ya, itu masalah gampang. Kamu serahin Farah sama aku. Serius aku boleh ke Jogja sendirian? Makasih ya sayang. Aku tuh terharu banget punya suami sebaik kamu. Suami yang baik itu mendukung istrinya apa aja selagi dia itu bahagia. Aku sangat mencintai kamu dan aku menjaga keluarga kecil ini. Makasih ya sayang. Mah, jangan lupa video call ya nanti malam. Pasti dong sayang. Saya angkat hati ya. Ya sayang. Sukses ya sudah. Kabarin ya. Pak, tadi Pak ya. Selamat mencari ide baru istriku sayang. Romantis banget sih nih suamiku. Aku di sini di Jogja, ada bunganya di sini. Jadi berasa dia juga di sini. Kamu tahu nggak? Tambah hari kamu tambah cantik banget. Hai sayang. Halo sayang. Kamu sudah sampai Jogja? Makasih ya bunganya. Kamu kok bisa sih ada kepikiran pesen bunga di sini buat aku? Iya dong. Apa yang nggak buat kamu? Kita video call yuk. Video call? Aku aja udah kangen lagi lah sama kamu. Ya. Tadi Farel gimana? Aman, tenang aja. Rewel nggak pas ditinggal di rumah eyangnya? Untuk masalah rumah sama Farel, serahin sama aku. Oke? Kamu tau gak sih? Gak banyak loh suami tuh kayak kamu. Mikir istrinya. Kamu lagi di mana sih? Aku lagi di kafe. Ini aku lagi meeting sama klien. Aku tuh makin cinta banget sama kamu. Nanti kita sambung lagi ya. Sayang. I love you. Mas, Apa? video callnya lama banget sih. Ngapain cemburu sama aku? Aku ini sudah punya istri, jadi kamu tidak boleh cemburu sama aku, ya? Mas Arman! Siapa perempuan ini? Siapa perempuan ini? Mas Arman! Untung barusan cuma mimpi. Kenapa perasaanku jadi nggak enak sih? Kita pacarannya di sini aja ya. Aku nggak mau di luar sana. Nanti ada yang lapor lagi. Apa nggak lebih baiknya di sini, Mas? Kalau istri kamu pulang gimana? Kamu tenang aja. Apaan ini? Tuh kan itu juga apa? Ketahuan kan jadinya? Nah, sekarang kamu pulang aja ya. Dan dari kamu perempuan ini ke rumah? Hah? Kamu jahat! Kamu jahat! Udah! Gimana kamu bisa udah? Kamu sengaja kirim aku ke Jogja? Supaya kami bisa pacaran di rumah, iya? Kamu tega ya? Benci sama kamu! Sri, dengerin. Ini udah kedua kalinya kamu ngelakuin ini sama aku. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku tuh gila. Kemarin kamu juga bilang kamu hilang. Aku kasih kamu kesempatan kedua karena aku pikir kamu akan berubah. Tapi ternyata, dan sekarang kamu bilang kamu hilang lagi. Kamu itu niat. Bukan hilang, kamu itu udah janji sama aku. Bahkan kamu janji sama aku itu di atas materai. Tunggu dulu. Masalah tanda tangan perjanjian itu soal poligami, bukan soal pacar. Kamu ingat gak isinya? Apa bedanya? Tetap aja kamu gak setia kan sama aku. Aku mau kita pisah.
Maafin aku sekali lagi. Pernikahan kita itu seperti apa? Sempurna kan? Bercukupan semuanya. Aku memenuhi kebutuhan kamu dan Farel. Juga karir kamu. Masa hanya satu noda wanita kamu tidak maafin aku? Kamu tuh jangan lebay. Dikit-dikit minta pisah. Pisah. Di buku kamu pernah bilang, pernikahan itu ibarat air laut yang gak selalu tenang. Kadang ada gelombang. Tinggal siap atau tidaknya. Kamu mampu menulisnya, tapi tidak bisa mempraktekannya. Kalau kamu minta pisah artinya apa? Kamu itu menyerah. Kamu mau karir kamu itu ditertawakan sama penggemar kamu itu? Hah? Mau? Ya Allah, ini benar-benar pilihan yang berat. Kamu mau tetap pisah dan siap dihujat sama mereka. Semua orang di luar sana mengidolakan hubungan kita. Apa yang dikatakan Mas Arman ini benar. Apalagi pihak penerbit udah mengejar-ngejar deadline-ku. Dan Farel pasti akan terpukul kalau papa mamanya pisah. Aku maafin kamu. Tapi ini yang kedua kalinya, Mas. Kalau sampai ada yang ketiga kalinya, aku mau pisah. Aku nggak peduli apapun resikonya. Dan aku akan buktikan ke kamu. Apa jaminannya kalau kamu nggak menepati janji kamu? Gak bisa jawab kan kamu? Sri. Sri. Siapa namanya tadi? Nama saya Rudi, Pak. Sebelumnya saya supir pribadi di rumah orang, Pak. Untuk pengalaman sudah berapa lama? Ya, lumayan lama lah, sekitar 10 tahun. Kamu tuh memang gantiin Bagus ya? Iya, betul, Pak. Oke, kalau gitu, mulai sekarang kamu bisa kerja di sini. Untuk masalah gaji, sudah kita omongin kan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yaudah, kamu siapin mobilnya. Permisi, Pak. Aku berangkat dulu ya. Tugas kamu, aku minta kamu matang-matangin Mas Arman. Terus kamu laporin ke aku. Apa benar dia pacaran sama perempuan lain lagi apa enggak? Kita harus pura-pura seolah-olah kita tuh nggak kenal. Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa harus lakukan ini. Rod, kamu tunggu di parkiran aja ya. Baik, Pak. Hai sayang. Ya, jangan nunggu lama ya. Kenapa Mas Arman masih melakukan semua ini? Apa yang aku tulis di buku begitu berbanding terbalik dengan kehidupan rumah tanggaku. Wah, masakan kesukaan papa nih. Masakan kesukaan aku juga ada nih. Mau bilang dong sama mama. Makasih Mama cantik. Sama-sama sayangku. Ini aku beli di jalan. Kamu tuh so sweet banget sih, Mas. Ya Allah, kuatkan aku harus berpura-pura seperti ini. Sebenarnya aku muak sekali, tapi aku akan tunggu waktu yang tepat untuk putuskan semuanya. Ya aku juga kangen sama kamu. Aku tuh hari ini padat banget, ada meeting sama klien. Ada 3 klien lagi aku harus meeting. Malam ya, aku tuh malam itu nggak bisa, sore kita harus pulang. Supaya istri aku tuh nggak curiga. Kalau mau ketemuan ya di siang aja di kantor. Gimana? Ya aku weekend juga nggak bisa. Besok aja gimana? Aku janji kita makan siang, terus ke mall sebentar. Ya, I love you. Bye-bye. Rod, apapun yang saya bicarakan tadi, tolong jangan disampaikan keluarga saya, terutama istri saya. Iya, Pak. Iya sayang, aku juga kangen sama kamu. Aku tuh hari ini padat banget, ada meeting sama klien. Mbak yang sabar ya. Aku tahu gimana perasaan Mbak. Aku nggak yakin dia bisa berubah. Selama manusia masih bernapas, masih ada kesempatan, Mbak. Masih ada kemungkinan dia untuk bertobat. Mbak jangan pesimis ya. Aku udah dikhianatin berkali-kali. Mana mungkin aku bisa optimis.
Saya mau ucapkan terima kasih pada kalian yang udah hadir di launching buku saya yang kedua. Selamat ya sayang. Makasih ya sayang. Enak banget ya jadi Mbak Asri. Keluarganya harmonis tuh, nggak kayak aku. Dia terus sama suami. Nasibku sebenarnya sama dengan perempuan itu. Hanya bedanya, dia berani ngomong. Sedangkan aku harus merahasiakan kebusukan suamiku demi image. Aku harus pura-pura bahagia, meski batinku terluka karena ulah suamiku. Mbak Asri kayaknya terharu banget dengan buku kedua ini. Gak mungkin karena saya baper. Karena saya teringat proses waktu saya menulis buku yang kedua ini. Pasti ingat sama kebaikan Mas Arman ya? Aku tuh bangga. Makasih ya Mas. Kamu hebat. Selamat ya. Aku mau pisah sama kamu. Aku udah capek hidup sama kamu. Kamu kenapa sih tiba-tiba kayak begini? Semua baik-baik aja ya. Kenapa kamu tiba-tiba minta pisah sama aku? Tahu dari mana foto itu? Gak penting aku tahu dari mana. Atau aku dapat dari mana. Tapi aku tahu ternyata kamu masih berhubungan sama perempuan itu. Aku akui, aku masih berhubungan sama Nina. Tapi sesuai dengan perjanjian awal, sampai sekarang aku tidak pernah poligami. Dari semua kebaikan aku ya, cuma satu kekurangan aku, mengkhianati kamu. Di antara semua kesibukan aku sebagai pengusaha, rentan dengan stres. Mungkin buat kamu, pengkhianatan itu adalah masalah kecil. Tapi itu masalah besar buat aku. Aku mau kita pisah. Aku mau pergi dari sini bawa Farah. Silakan kamu urus semua perpisahan kita. Aku tunggu kamu untuk pengadilan agama. Kamu itu seperti kacang lupa kulitnya. Kamu tahu kamu tuh berasal dari keluarga mana? Keluarga sederhana. Pas-pasan malah. Aku mengenalin kamu. Pimpinan redaksi itu gara-gara siapa? Gara-gara aku. Gak usah jadi sok pahlawan. Buku aku laku karena memang tulisan aku itu bagus. Percuma, aku punya kenalan orang dalam. Tapi kalau misalkan buku aku gak bagus, itu gak akan jadi bestseller. Tapi kalau kita pisah, itu sangat berpengaruh penjualan buku kedua kamu. Aku gak peduli, Mas. Dia Oke, baik. Kalau itu mau kamu, silakan. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu keluar dari sini, jangan bawa papa. Karena yang melekat di badan kamu itu pemberian dari aku. Paham? Gak aku balikin ke sini. Dan baju yang aku pakai ini akan aku laundry dan aku balikin ke kamu. Dan satu lagi, aku gak menuntut harta gue kini dari kamu. Asri. Aku akan menghancurkan Astrid perlahan-lahan sampai dia berlutut-lutut kembali sama aku. Halo Dimas, aku boleh minta tolong sama kamu. Penjualan buku istri aku bisa dihentikan? Dikabarin, udah malah laris. Alhamdulillah, untung royalti bukuku sudah ditransfer ke rekeningku. Jadi aku bisa nyewa rumah ini, bisa beli laptop dan handphone baru. Ya meski murahan gini, yang penting kan fungsinya. Kenapa sih kita harus tinggal di rumah kecil ini? Rumah papa kan lebih bagus. Aku kangen kamar aku, mah. Promosi buku dulu aja di IG biar makin banyak yang beli. Ini siapa? Kenapa dia bisa tahu kondisi rumah tangga aku? Kamu kan yang komen di Instagram aku pakai akun namanya Gita. Memang aku yang komen. Supaya orang-orang tahu ya kondisi rumah tangga kita itu seperti apa. Kenapa sih kamu tega ngelakuin itu, Mas? Astagfirullahaladzim.
Dulu dia ngedukung aku. Sekarang dia benar-benar mau menghancurkan aku. Semoga novel saya bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih Mbak atas waktunya, semoga sukses selalu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada acara Kicau Pagi yang sudah mengundang saya ke sini. Mbak Astri, apa benar kalau Mbak Astri udah resmi pisah dengan Mas Arman? Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca saya. Kesalahannya ada di saya. Sebagai istri, saya banyak kekurangannya. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya saya nggak bisa bilang. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada para pembaca. Tapi ini semua di luar kendali kami. Gak ada pasangan yang mau rumah tangganya berakhir kan? Kok Lasri tidak menyalahkan aku ya? Padahal dia bisa membuka aib aku itu gampang. Mungkin barangkali ada orang ketiga. Nggak ada orang ketiga. Suami saya itu Mas Arman, dia adalah ayah dan suami yang sempurna. Dan tidak pernah mengkhianati saya. Ya Allah, kok dia baik banget ya? Aku jadi merasa bersalah sama Asri. Kasihan dia, karirnya hancur gara-gara aku. Kamu ngapain di sini? Kamu kenapa sih, Mas? Galak amat. Mulai sekarang kamu jangan deketin aku lagi. Kamu kan udah pisah dari istri kamu. Aku sama Asri itu masih belum resmi pisah. Terus nasib aku gimana? Boleh saya berisik? Keluar! Kamu apa? Keluar! Dulu kamu deketin aku. Sekarang kamu ngusir aku seenaknya. Aku nggak terima. Keluar! Apa benar Mas Arman dan Mbak Astri sudah resmi pisah? Belum. Yang salah itu memang saya. Memang rumah tangga kita ini memang lagi masalah. Rumah tangga itu ibaratnya kapal dan saya itu nakoda. Kalau kapalnya itu tenggelam, yang disalahkan itu nakodanya, bukan penumpangnya. Kalau di mata Mas Arman, Mbak Astri itu istri seperti apa sih? Saya sama Astri tidak ada masalah sebenarnya. Dia memang istri yang sangat-sangat sempurna. Saya sangat menghargai dia. Dia itu ibu dari anak saya. Kenapa Mas Arman ngomong kayak gitu? Aku pikir dia akan ngejelek-jelekin aku. Ruth, Astri? masuk. Ya. Duduk, Ruth. Ya. Gimana? Aku cuma pengen tahu keadaan Mbak Astri sama Farel aja kok. Alhamdulillah survive. Kamu sendiri gimana? Masih jadi supir pribadi Mas Arman? Masih Mbak. Mas Arman itu sekarang bener-bener berubah drastis. Berubah? Iya Mbak, serius. Bahkan aku pernah pergokin dia itu lagi nangis diem-diem. Dia itu udah gak pernah lagi main perempuan Mbak. Mas Arman itu bener-bener menyesali perpisahan dengan Mbak Astri. Bener kan Mbak? Apa yang pernah aku bilang? Kenapa sih Mbak Astri itu gak mau ngasih kesempatan ke Mas Arman? Aku belum bisa, Ruth. Kamu tahu sendiri kan, Mas Arman itu ngianatin aku bukan cuma sekali. Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Mau rujuk sama kamu. Aku sudah menolak kamu 1 kali. Tapi tolong beri kesempatan ke aku untuk rujuk sama kamu. Aku gak bisa balik lagi sama kamu, Mas. Aku masih trauma sama semua perbuatan kamu. Tolong beri kesempatan buat aku 1 kali lagi. Aku pernah kasih kamu kesempatan. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Dan kamu sia-siain itu. Jadi sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Sri, tunggu dulu. Cukup, Mas! Aku yang punya rumah ini, aku yang berhak menentukan siapa yang boleh masuk rumah aku, siapa yang bukan. Mas! Farel! Mas Arman! Mas! Farel! Ayo bantu Mama! Ayo! Kak! Suami ibu terkena stroke. Jadi harus istirahat total ya. Saya tinggal dulu. Baik, Dok. Terima kasih. Maafin aku, Sri. Maafin aku. Aku ikhlas, Sri. Maafin aku. Ma,
baikan dong. Aku aja berantem sama temen, besoknya baikan lagi. Jujur, aku masih sangat mencintai Mas Arman. Aku nggak tega ngeliat kondisinya kayak gini. Kalau dia stroke, nanti siapa yang merawat dia? Aku udah maafin kamu, Mas. Astri, kenapa kamu tidak mengungkapkan keburukan aku di media? Padahal kamu sudah sakit hati. Kamu sudah aku hianati. Ucapan aku di media akan kerekam selamanya. Dan suatu saat Farel akan bisa melihat itu semua. Aku gak mau dia membenci kamu. Kenapa kamu robek-robek? Karena kesetiaan itu tidak perlu ditulis. Tidak perlu dibikin janji di atas materai. Orang yang setia tidak perlu dimata-matai atau diawasi. Karena dia akan tetap setia. Tapi orang yang karakternya tidak setia, dia akan selalu bisa mencari celah untuk mengkhianati. Kamu benar. Sikap aku harus berubah. Jika pasangan kamu tidak bisa menghargai kamu lagi, tinggalkan dia. Kenapa saya mau rujuk lagi sama Mas Arman? Karena Mas Arman masih menghargai saya. Dan dia membuktikan janjinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya ini memang bukan suami yang suci, tapi pencarian saya tuh harusnya berhenti di Asri. Saya baru sadar, pada saat seperti ini, Asri yang selalu menemani saya. Asri lah yang terbaik. Keren ya, mereka bener-bener pasangan sejati. Iya, yang suami mau mengakui kesalahan, yang istri mau melepaskan ego. Makasih ya sayang. Kamu sudah mau mengakui kesalahan kamu.